Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khaliqun dha'fin quwwatin Allahul ladzi khaliqun dha'fi summa quwwatin dha'fin summa dha'fin quwwatin dha'fin shaybah wallahu yakhluqu ma yasha' wallahu alimun qadir. Ar-Rum ayat 54. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat nikmat yang begitu banyak ini yang tidak dapat kita hitung. Seandainya kita menghitungnya pun tidak dapat. Ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa in ta'ulu ala nikmat wala tafsuha. Jika kamu hitung nikmat aku, nikmat Allah ini, maka tidak akan terhitunglah olehmu. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat jasmani dan rohani yang kita miliki saat ini adalah amat urgen sekali bagi kehidupan kita. Inilah yang mesti kita syukuri, karena dengan nikmat tersebutlah kita dapat melangkahkan kaki, yaitu nikmat sehat. Nikmat iman adalah nikmat keyakinan kita kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga teramat penting, karena ianya menjadi ikatan utama bagi setiap pemeluk Islam dalam memeluk Islam. Inilah yang perlu kita pupuk, kita jaga senantiasa, sehingga apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa kitab-kitabnya, berupa kitab Al-Quran ini, yang menjadi tuntunan hidup kita, yang menjadi pegangan hidup kita, yang menjadi pelajaran bagi hidup kita. Bermacam ilmu terdapat di dalam Al-Quran yang mesti kita gali, yang mesti kita yakini, yang mesti kita berdomani dalam kehidupan ini. Bagaimana Al-Quran memberikan tentang kehidupan ini, tentang alam ini, yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Tinggal kitalah lagi yang menggalinya, meyakininya, sehingga petunjuk ini menjadi petunjuk yang amat penting bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang tersesat, menjadi orang-orang yang jauh dari Allah. Karena sesungguhnya tanpa pedoman, ibaratkan kita berjalan atau melakukan perjalanan di sebuah perjalanan, apakah di lautan, apakah di pesawat, apakah di dataran tanah seperti mobil atau bus, tetap menggunakan arah petunjuk jalan. Jika tidak benar petunjuk jalan tersebut, maka kita akan mungkin tersesat, atau berbelok jalannya, atau berliku-liku jalannya, menemui atau menemukan arah dinasti yang akan kita tuju tersebut. Tapi dengan adanya petunjuk, dengan adanya
pedoman, kita akan mudah untuk mencapai dinasti yang kita tuju. Apakah pedoman tersebut? Yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Seandainya kita menggunakan kompas di lautan, kemana arah yang mau kita tuju, mau ke Eropa, mau ke misalnya ke Inggris, pelabuhan di Inggris atau pelabuhan di Belanda, sebuah kapal itu, atau tak usah jauh-jauh yang terdekat ke Malaysia saja, ke Port Klang. Bagi yang menggunakan kapal yang sudah memiliki teknologi yang lumayan, mereka menggunakan kompas arah petunjuk. Kalau zaman dahulu mungkin orang-orang menggunakan petunjuk alam, seperti bintang-bintang yang ada di langit, petunjuk air seperti awan, ada air pasang, air surut, itu awannya begini. Begitulah misalnya. Begitu juga dengan petunjuk bintang-bintang menjadi petunjuk bagi sebuah pelayaran di pelabuhan atau di kapal-kapal yang menuju ke arah yang mereka tuju. Inilah pedomannya. Itu ibaratnya dalam sebuah perjalanan. Kalaulah kita kembali kepada kehidupan kita ini tanpa pedoman itu tersebut, maka mungkin hidup kita entah bagaimana, entah tersesat kemana. Inilah yang perlu kita cernai, yang perlu kita hayati juga dalam kehidupan ini. Selawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena sesungguhnya Khatamul Anbiya, Nabi yang terakhir, penutup daripada sekalian Nabi ini, ianya memiliki keistimewaan. Keistimewaannya apa di antaranya? Yaitu diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan atau 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Katanya. Jadi telah aku turunkan Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan ini menjadi petunjuk bagi manusia, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya beriman, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang selalu kita junjung tinggi ini, yang selalu kita baca di setiap waktu kita memiliki waktu senggang, mari kita baca, mari kita maknai, mari kita hayati dalam kehidupan kita. Setiap baris huruf itu semua mengandung arti. Dan apalagi setiap huruf yang kita baca, itu mengandung pahala. Apa pahalanya? 10 pahala. Setiap kata 10. Bukan setiap kalimat ya, setiap kata. Begitulah fadilah daripada membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, mungkin hidup kita lebih akan tenang. Hidayah, petunjuk-petunjuk Allah itu mungkin datang kepada kita, InsyaAllah, jika senantiasa kita membaca Al-Quranul Karim. Jika kita dalam keadaan gundah gulana, mungkin hati kita sedang entah bagaimana goyang, ataupun sedang mungkin galau, ataupun sedang dalam keadaan berkabung, ditimpa musibah kematian, ataupun mungkin juga ada sesuatu yang menghalangi kehidupan kita dalam hal pekerjaan, sehingga membuat pikiran kita menjadi penuh suntuk dan stres, maka segeralah berwudu, solat mungkin 2 rakaat,
lalu bacalah Al-Quran sebisa kita, semampu kita, selama kita mau membacanya. Apakah 1 juz, apakah setengah juz, apakah 3 halaman, 2 halaman. Marilah kita usahakan untuk berbuat seperti itu, karena itu disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan momen Ramadan ini, mari kita ajak generasi muda kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri atau suami kita mungkin, atau keluarga-keluarga kita yang lain yang mungkin sudah mulai jauh dari kehidupan Islam ini, untuk selalu taat dan patuh dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah ini dengan menghayati Al-Quranul Karim. Karena tak ada lain dan tak bukan petunjuk kita ini, saudara-saudara kaum muslimin semuanya. Tanpa Al-Quran mungkin kehidupan kita saat ini entah bagaimana. Sedangkan kehidupan sebelum Nabi Muhammad SAW saja sudah mulai manusia kembali kepada jahil. Nabi-nabi yang terdahulu yang membawa risalah Allah juga, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, itu semuanya membawa kepada kebenaran, membawa kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyuruh untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi proses zaman, proses manusia, setelah Nabi yang satu tidak ada, maka manusia kembali menjadi kehidupan mereka jahil atau berada dalam kezaliman. Antara mereka juga terjadi penganiayaan, peperangan di sana sini. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu untuk disebarkan kepada umat Islam Al-Quran ini sebagai petunjuk rahmat alamin, alhamdulillah manusia banyak yang taat, patuh, tunduk. Islam tersebar hampir ke seluruh dunia. Ianya menjadi rahmatan lil alamin. Di sudut-sudut dunia manapun, Islam diagung-agungkan oleh manusia, apapun bangsanya. Apakah itu bangsa Asia, bangsa Eropa, bangsa Afrika, apalagi, semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan memanggil, sama-sama mendengungkan lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika hari raya, semuanya berdiri takbir serentak untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Inilah keagungan dan kebesaran agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang satu, menyatukan manusia di antara bermacam ragam manusia yang hidup di belahan bumi ini, yang berbagai jenis suku adat budayanya, namun disatukan oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga kita menjadi hamba yang selalu tetap memegang teguh Islam, yang tetap memegang kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mudah terpecah belah oleh apapun dia, oleh pengaruh apapun dia. Karena sesungguhnya pengaruh itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Ianya akan tetap datang, karena itu adalah iblis atau syaitan yang selalu menggoda manusia. Karena sesuai dengan janji mereka, Allah Subhanahu wa taala akan tetap menggoda manusia hingga ke yaumil akhir kelak. Marilah kita tetap eksistensi kepada agama Islam ini, tetap menjaganya agar hidup kita berada dalam kehidupan yang lurus. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahwa saat ini kita sudah di penghujung Ramadan. Bentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Marilah kita selalu bersama-sama untuk terus melakukan ibadah, meningkatkan ibadah, terutama di akhir Ramadan ini. Karena apa? Karena Ramadan ini mungkin menjadi Ramadan yang terakhir bagi hidup kita.
Apakah kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, kita tidak akan tahu. Mari kita gunakan seefisien mungkin, semaksimal mungkin setiap ibadah yang